Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, berubah dan berprestasi. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Bu Linda ingin ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa bersama. Silahkan ketua kelas. Sudah siap, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga nanti dengan berdoa kita akan diberikan ilmu yang manfaat. Nah, ini kok ada yang kosong? Sekretaris ada yang tidak masuk? Berapa anak? Oh, 2. Kenapa nak? Sakit? Oh ya, wes kita doakan ya temanmu biar cepat sembuh, biar tidak tertinggal. Anak-anak, Bu Indah bertanya dulu ya, apakah kalian pernah membuat mie goreng? Pernah. Pada saat membuat mie goreng, apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Ada langkah-langkahnya? Nah, pada saat kita membuat mie goreng, itu kita ada proses berpikir komputasional. Meskipun membuat mie goreng itu adalah hal yang sederhana dan sehari-hari kita lakukan, ya dong? Nah, tapi itu bisa dikaitkan dengan kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini adalah cara mudah memecahkan masalah. Nah, di sini ada 3 hal. Berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis dan logis. Sistematis itu apa anak-anak? Terstruktur, urut gitu ya, ada tahapannya. Logis berarti secara logika. Kemudian, nah, ada lagi yang menjelaskan kalau berpikir komputasional itu menggunakan teknik ilmu komputer seperti memecahkan masalah dan membuat langkah-langkah solusi. Bukan hanya untuk programmer, tapi juga untuk kita, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan cara sederhana. Kemudian melatih logika dan kreativitas. Setelah itu relevan di berbagai bidang. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya di ilmu komputer, tapi di mata pelajaran lain kita harus berpikir komputasional. Setelah itu meningkatkan kolaborasi. Itu pentingnya berpikir komputasional. Nah, ini ada 4 pondasi berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Di sini kalian sudah tahu kalau dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau pengenalan pola, mencari pola atau kesamaan dari masalah yang dihadapi. Abstraksi menyederhanakan masalah dengan mengabaikan hal yang tidak penting, kemudian mengambil hal yang penting. Jadi fokus pada hal penting, sehingga penting dibuat, itu abstraksi.
Kemudian algoritma yang ini yang terakhir, membuat langkah-langkah yang urut untuk menyelesaikan masalah. 4 tahap ini nak, tidak boleh ada yang kamu bolak-balik. Jadi pertama dekomposisi, jangan abstraksi dulu. Jangan algoritmanya dulu baru dekomposisinya di akhir. Jadi ini tidak boleh terbalik-balik, harus urut. Nah, biar kalian tidak ngambang, yo opo sih carane berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Kita contohkan yang pertama. Nah, ini Bu Indah contohnya memasak bubur ayam. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah besar menjadi kecil. Itu sudah ada dekomposisi. Berarti kalau memasak bubur ayam itu dekomposisinya bahan dan alat. Oh, disiapkan bahannya dulu, disiapkan alatnya dulu. Setelah itu pengenalan polanya, memasak beras dan menambah kaldu. Itu pengenalan pola pada memasak bubur ayam. Abstraksi, tentukan takaran beras, fokusnya di situ, sesuai jumlah porsi. Itu yang penting. Setelah itu algoritmanya, langkah memasak urutan agar buburnya matang sempurna. Nah, contoh lagi. Merencanakan liburan. Dekomposisinya, destinasinya apa? Dipecah. Anggarannya ya opo? Akomodasinya bagaimana? Setelah itu pengenalan polanya membandingkan biaya. Pengenalan pola itu bisa diambil dari pengalaman kalian pada waktu jalan-jalan di sebelum-sebelumnya atau pengalaman orang lain. Oh, biasanya polanya itu biaya sama aktivitas yang pilihannya, ya kan, mempengaruhi. Kemudian abstraksinya fokus pada cuaca. Bukan fokus pada hal yang dibawa dulu, ya kan, cuaca. Kemudian abaikan detail kecil koyok merek klambi sing kudu tak gawa apa, ya ta? Itu diabaikan. Setelah itu algoritmanya menyusun jadwal atau itinerarinya untuk kita jalan-jalan apa rundown ya biasanya ya. Nah, itu jalannya di mana, ke sini jam berapa dan sebagainya. Itu algoritma. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Indah akan memberikan tantangan. Silahkan kalian menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional. Masalahnya apa? Masalah yang biasanya kita alami di sekolah masing-masing. Contoh, bagaimana mengelola sampah, bagaimana mendaur ulang dan sebagainya. Silahkan kalian berdiskusi, satu kelompok boleh 4 anak ya, sesuai yang sudah Bu Indah kelompoknya sudah kemarin ya, sesuai itu silakan dibuat di Canva. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa presentasi. Silakan komputernya boleh dihidupkan. Anak-anak tadi sudah mengerjakan untuk berpikir komputasional mendaur ulang sampah di sekolah. Sekarang kelompok yang maju, saya lihat dulu di sini. Yang kedua adalah kelompok 6. Silakan maju.
Aulia. Saya Cahaya Binti Sazara. Saya Muhammad Zaid Anwar. Saya Muhammad Sabita Yanut. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada dekomposisi, mengidentifikasi jenis sampah. 1. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti kertas, plastik, logam, organik, sisa makanan, dan sampah berbahaya seperti baterai dan lampu. 2. Tentukan volume masing-masing jenis sampah yang dihasilkan setiap hari atau tiap minggu. Kedua, ada pengenalan pola produksi sampah. 1. Catat jenis sampah yang paling banyak dihasilkan. 2. Identifikasi waktu atau kegiatan yang menghasilkan sampah terbanyak, misalnya jam makan siang atau acara sekolah. Yang ketiga ada abstraksi. Memprioritaskan jenis sampah. 1. Pada jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dan paling mudah didaur ulang. 2. Sederhanakan proses daur ulang untuk jenis sampah tertentu. Yang keempat ada algoritma. Prosedur pemilihan sampah. 1. Sediakan tempat sampah terpisah untuk setiap jenis sampah. 2. Letakkan tempat sampah di lokasi strategis, kelas, kantin, halaman sekolah. 3. Berikan contoh label yang jelas pada setiap tempat sampah. 4. Sosialisasikan cara memilah sampah kepada seluruh warga sekolah. 5. Jadwalkan pengumpulan sampah secara rutin. 6. Kirim sampah yang sudah dipilah ke fasilitas daur ulang atau pengelolaan yang sesuai. Nah, itu tadi adalah cara-cara berpikir komputasional untuk mendaur ulang sampah di sekolah. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah cara-cara itu tadi efektif untuk mengurangi sampah di sekolah? Jadi menurut saya itu sangat efektif ya, soalnya dengan cara-cara atau algoritma yang tadi itu bisa saja dapat mengurangi sebagian besar sampah yang ada di sekolah. Terjawab? Ya. Adakah pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus sekali anak-anak ya, dan berpikir komputasionalnya daur ulang juga sangat rapi dan baik terstruktur. Anak-anak, kesimpulannya setelah kita belajar daur ulang ini, berpikir komputasional, tips mudahnya, jadikan kita bisa menggunakan berpikir komputasional itu di setiap masalah yang kita hadapi, tidak hanya pada saat berhadapan dengan komputer, tapi masalah apapun yang ada di kehidupan kita bisa kita pecahkan menggunakan cara berpikir komputasional. Yang ada berapa konsep? 4. 1. Dekomposisi. 2. 3. 4. Apakah itu semua bisa ditukar keempatnya? Tidak bisa. Nah, ini ada tips mudah. Pemecahan masalah. Pecah masalah menjadi bagian terkecil. Itu dekomposisi. Yang kedua, cari pola yang berulang. Itu di pengenalan pola. Kemudian fokus yang penting, itu di abstraksi. Dan yang keempat, menyusun langkah. Sudah ya nak? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Dari Bu Indah cukup sekian. Jangan lupa PR-nya. Minggu depan kita belajar lagi di pelajaran informatika di lab TIK atas.
Terima kasih atas kerja kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.